Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Riri Septiania Agam, sebagai moderator dan juga sebagai pemateri, serta Yesa Dwi Kurnia sebagai pemateri. Kami akan membahas tentang layanan bimbingan dan konseling, yaitu mengenai bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, mediasi, dan advokasi. Untuk materi pertama akan saya baca sendiri, yaitu terkait dengan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Yang pertama yaitu pengertian dari layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapainya kemandirian dalam pemahaman diri sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling ini yang kami bahas yaitu pertama mengenai layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamik kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu, terutama guru pembimbing, dan atau membahas secara bersama-sama pokok bahasan atau topik tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupannya sehari-hari, dan atau untuk perkembangan dirinya dan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan tertentu. Tujuan dari layanan bimbingan kelompok itu tersendiri agar peserta didik dapat memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, serta untuk pengambil keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Layanan bimbingan kelompok berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan. Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah perkembangan masalah atau kesulitan pada diri konseli atau klien. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan kelompok dapat dilaksanakan melalui kegiatan homeroom yang berfungsi untuk penyampaian informatif dan pengembangan, psikodrama yang berfungsi untuk keperluan terapi untuk masalah-masalah psikologis, sosiodrama yang berfungsi untuk keperluan terapi bagi masalah-masalah konflik sosial. Materi layanan bimbingan kelompok meliputi yang pertama pengenalan sikap dan kebiasaan, yang kedua, pengenalan kelemahan diri dan penanggulangannya. Yang ketiga, pengembangan kemampuan berkomunikasi, menerima atau menyampaikan pendapat, bertingkah laku dan hubungan sosial, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Yang keempat adalah pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik di sekolah dan di rumah sesuai dengan kemampuan pribadi siswa. Yang kelima, pengembangan teknik-teknik penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesesuaian sesuai dengan kondisi fisik, sosial, dan budaya. Yang keenam, orientasi dan informasi karir, dunia kerja, dan upaya memperoleh penghasilan. Yang ketujuh, orientasi dan informasi perguruan tinggi sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Yang kedelapan, pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai layanan konseling kelompok. Pengertian layanan konseling kelompok sendiri yaitu konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan individu dalam suatu kelompok menempatkan kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan masing-masing anggota kelompok dengan bantuan konselor sebagai pemimpin kelompok. Untuk pembahasan selanjutnya, kita serahkan kepada Yesa. Kepada Yesa, kita persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang tujuan layanan konseling kelompok. Menurut Prayitno Thohirin 2011 berpendapat bahwa secara umum tujuan layanan konseling kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan berkomunikasinya. Melalui
layanan konseling kelompok, hal-hal dapat menghambat atau mengganggu sosialisasi dan komunikasi siswa diungkap dan dinamakan melalui berbagai teknik sehingga kemampuan sosialisasi dan berkomunikasi siswa berkembang secara optimal. Selanjutnya ada pelaksanaan konseling kelompok. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan tiap anggota. Yang kedua, mengorganisasi kelompok. Yang ketiga, pembentukan kelompok. Yang keempat, pelaksanaan konseling kelompok. Dan yang terakhir ada mengadakan evaluasi. Selanjutnya ada teknik layanan konseling kelompok. Yang pertama, teknik umum. Teknik umum atau pengembangan dinamika kelompok secara umum, teknik-teknik yang digunakan penyelenggaraan layanan konseling kelompok merupakan pada perkembangannya dinamakan kelompok yang kepada perkembangan dinamika kelompok oleh seluruh anggota kelompok untuk mengembangkan layanan. Yang kedua, teknik permainan kelompok. Dalam layanan konseling kelompok dapat diterapkan teknik permainan baik secara saingan maupun sebagai wahana media yang memuat materi pembinaan tertentu. Selanjutnya ada layanan konsultasi. Pengertian dari layanan konsultasi adalah menurut Prayitno 2012 halaman 197, layanan konsultasi adalah layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan disebut konsumsi yang memungkinkan konsulsi memperoleh wawasan, pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka atau konselor sebagai konsultan dengan konsulti. Tujuan layanan konsultasi. Yang pertama ada tujuan umum. Layanan konsultasi Layanan konsultasi bertujuan agar konsultasi dengan kemampuan sendiri dapat menangani kondisi dan atau permasalahan yang dialami pihak ketiga. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus kemampuan sendiri yang dimaksud di atas dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana dan atau permasalahan pihak terkait itu, fungsi pemahamannya. Adapun pelaksanaan layanan konsultasi, yang pertama ada perencanaan. Tahap perencanaan ini meliputi mengidentifikasi konsulti, mengatur pertemuan, menetapkan fasilitas layanan, menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini adalah tahap pelaksanaan dimulai dari menerima seorang konsulti, menyelenggarakan struktur konsultasi, membahas masalah yang dibawa konsulti terkenaan dengan pihak ketiga. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu melakukan evaluasi jangka pendek tentang keterlaksanaan hasil konsultasi. Yang keempat ada analisis hasil evaluasi, yaitu menafsirkan hasil evaluasi dalam kaitannya dengan diri pihak ketiga dan konsultasi sendiri. Dan yang terakhir ada tindak lanjut, adalah konsultasi lanjutan dengan konsulti untuk membicarakan hasil evaluasi. Selanjutnya ada mediasi. Istilah mediasi terkait dengan istilah media yang berasal dari kata medium yang berarti perantara. Dalam literatur atau Islam, istilah mediasi sama dengan wasilah yang juga berarti perantara. Adapun tujuan layanan mediasi. Yang pertama ada tujuan umum layanan mediasi. Pada umumnya bertujuan agar mencapai kondisi hubungan yang positif dan
kondusif di antara para klien yaitu pihak-pihak yang berselisih. Yang kedua ada tujuan khusus. Secara khusus, layanan mediasi bertujuan agar terjadi perubahan atas kondisi awal yang negatif atau berikai atau bermusuhan menjadi kondisi baru. Adapun komponen layanan mediasi, yang pertama ada konselor. Konselor sebagai perencana dan penyelenggara layanan MED, mendalami permasalahan yang terjadi pada hubungan di antara pihak-pihak yang bertikai. Yang kedua ada klaim yang itu berbeda dari layanan konseling perorangan. Pada layanan mediasi, konselor menghadapi klaim yang terdiri dari dua pihak atau lebih. Yang ketiga ada masalah klaim. Masalah klaim yang dibahas dalam layanan mediasi pada dasarnya adalah masalah hubungan yang terjadi di antar individu atau kelompok yang sedang bertikai. Selanjutnya ada isi layanan mediasi. Yang pertama ada pertikaian atas kepemilikan sesuatu. Yang kedua ada kejadian dadakan atau perkelahian antar siswa atau kelompok siswa. Yang ketiga ada perasaan tersinggung. Dan yang keempat ada dendam dan sakit hati. Dan yang terakhir ada tuntutan atas hak dan lain-lain. Adapun teknik layanan mediasi, secara teknik umum terdapat ada yang pertama penerimaan terhadap klien dan posisi duduk. Suasana penerimaan harus dapat mencerminkan suasana penghormatan, keakraban, kehangatan, dan keterbukaan terhadap semua calon peserta layanan sehingga timbul suasana kondusif. Yang kedua ada penstrukturan. Penstrukturan ini adalah melalui penstrukturan, konselor mengembangkan pemahaman peserta layanan tentang apa, mengapa, untuk apa, dan bagaimana layanan mediasi itu. Yang selanjutnya ada ajakan untuk berbicara. Apabila melalui perstrukturan belum mau berbicara, konselor harus mengajak siswa agar mau membicarakannya. Yang kedua ada teknik khusus. Yang pertama, informasi dan contoh pribadi. Teknik ini diterapkan apabila siswa benar-benar memerlukan informasi harus diberikan secara jelas dan objektif. Sedangkan contoh pribadi harus diberikan secara sederhana dan berlebihan. Yang kedua ada perumusan tujuan, pemberian contoh dan latihan bertingkah laku. Yang ketiga ada nasihat. Teknik ini diterapkan apabila benar-benar diperlukan. Dan yang terakhir ada penuguhan hasrat dan kontrak. Teknik ini merupakan tahap pengunci atas berbagai upaya pengubahan tingkah laku yang telah dilaksanakan. Baiklah, selanjutnya ada layanan advokasi. Layanan advokasi menurut Hikamawati Fenty 2011 yaitu layanan yang membantu agar hak-hak keberadaan, kehidupan, dan perkembangan individual yang bersangkutan kembali diperoleh setelah hak-hak tersebut selama ini dirampas, dihalangi, dan dibatasi. Adapun tujuan layanan advokasi terbagi dua, ada tujuan pertama ada tujuan umum. Tujuan umum ini adalah layanan advokasi dalam konseling bermaksud mengentaskan klaim diri suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang sehingga beradaan kehidupan dan perkembangannya khususnya dalam bidang pendidikan menjadi tidak lancar, terganggu, atau bahkan terhenti atau terhapus. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus layanan advokasi dalam konseling adalah membebaskan klaim dari cengkraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan menghapuskan klaim dari masalah klaim teratasi. Komponen advokasi, yang pertama ada konselor. Konselor sebagai pelaksana layanan advokasi dituntut untuk mampu berkomunikasi. Yang kedua ada korban pelanggar hak. Korban pelanggar hak. Korban pelanggar hak merupakan person atau individu atau klien yang menjadi bintang dalam layanan advokasi. Dan terakhir ada pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait pertama adalah person yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi terimplementasikannya hak klien. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yesa yang telah memberikan penjelasan tentang materi. Sekian penjelasan kelompok kami terkait dengan layanan bimbingan dan konseling terkait bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi mediasi, dan advokasi. Atas segala kekurangannya, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.